Sahabat-sahabat sekalian, apa kabarnya? Ya, kembali lagi bersama saya Rizky Irawan, dan saya kali ini ditemani oleh luar biasa sahabat saya, namanya Kang Ari Prasetya. Beliau ini salah satu tokoh perkurmaan yang ada di Indonesia. Mungkin wajahnya sudah tidak aneh lagi ya. Oke, lambaikan tangannya. Baik, kali ini saya akan diskusi panjang terkait dengan kurma. Kali ini kita ada di daerah Al-Khalil. Ya betul ya saya. Al-Khalil. Agak susah nih, logatnya logat Indonesia. Kali ini kita ada di Madinah, dekat Madinah. Oke, bisa dilihat 35,8 derajat Celcius dengan kelembapan 35%. Dan sekarang di daerah Al-Khalil ini kita di daerah salah satu daerah yang ada di Madinah. Ini tepatnya jam 17.30 atau setengah 6. Mungkin berbeda dengan waktu di Indonesia. Kalau di sini berbuka puasa itu sekitar jam 17.12. Mohon maaf, jam 19.12. Kalau di Indonesia mungkin jam setengah 6 atau jam 6 kurang sudah berbuka. Sekarang situasinya cukup panas juga. Kali ini kita akan ngobrol lagi sesuatu hal yang sampai dengan saat ini masih banyak orang bertanya. Sebetulnya kurma bisa tumbuh nggak sih di Indonesia? Kita lihat ya, satu persatu. Mari kita lihat. Mas, tolong. Mohon maaf. Ini kita lihat ada genangan air. Saya mesti kocar-kacrik. Kita lihat ada genangan air. Baik. Nah, itu pohon jeruk. Setelah kita lihat genangan air, di sana ada pohon jeruk. Oke, sudah dilihat ya pohon jeruk. Kemudian ada pohon yang di sebelahnya. Ini ada rumputan di bawah. Kemudian ada pohon kurma yang tingginya sekitar kemungkinan 2,5 meter. Dan kita lihat buahnya luar biasa. Ah, ini lebih dekat. Mohon maaf, lebih dekat. Oke. Buahnya banyak ya. Oke, sudah terlihat semua? Ini beberapa buah yang jatuh, silahkan dilihat. Baik, pertama kita akan sedikit mengulas lagi. Apakah kurma bisa betul-betul tumbuh di Indonesia? Mari kita akan diskusi lebih lanjut. Silahkan Kang Ali. Oke. Boleh lebih dekat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Jadi kita ini pembuktian literatur sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau literatur bilang range suhunya sekian, kita lihat sekarang di sini ada 36, sekian. Iya. Dengan kelembapan di 25%. Dan satu lagi yang paradigma masyarakat Indonesia bahwa kurma harus di padang pasir itu patah. Kita ada di Madinah. Tadi udah lihat ada air di situ, dan bukan hanya dalam jumlah kecil tapi menggenang, Pak. Jadi ini indikasinya bahwa bagaimanapun Telunjuknya jangan sampai nutup. Bagaimanapun kurma membutuhkan sebuah kelembapan tanah, pasokan air yang memadai dengan untuk pertumbuhannya. Bagaimana dengan di Indonesia? Curah Hujannya sangat tinggi ya. Dan tadi kita bicara dengan Syekh Ali, sumber air di sini itu prosesnya gimana? Salinasi dari air laut, Iya. pakai pompa, investasi cukup besar. Iya. Nah, bersyukurlah kita di Indonesia yang tidak perlu begitu keras mendapatkan air, curah hujan tinggi, sehingga untuk investasi kelembapan media tanam di tanah itu relatif lebih mudah. Iya. Nah, tinggal mungkin tantangannya adalah bagaimana kita mau mencoba menanam. Oke, dan kita akan mengupayakan Kampung Kurma sedang mengupayakan bagaimana bisa mendatangkan bibit-bibit unggul langsung dari Madinah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi mitos yang pertama, kurma itu hanya bisa ditanami di daerah yang tandus. Betul sekali. Madinah memang daerah yang panas. Madinah memang daerah yang tandus. Tapi sebetulnya untuk penanaman kurma, kita lihat tempat setandus ini bagaimana caranya supaya tetap digenangi air.
tadi dikatakan oleh Kang Ari bahwasanya infrastruktur di sini untuk melakukan proses penggenangan air ini sangat luar biasa mahal sekali. Mari kita lihat lagi. Ini irigasi yang dibuat khusus untuk perkebunan kurma, ya. Jadi Pompa di sana tuh. ini irigasi yang kering dan kita lihat beberapa tempat di sini ini ada sumber-sumber mata air yang sengaja digali. Galiannya kira-kira sampai berapa? Oke, kalau yang digali itu sampai 100 sampai 120 meter, tapi ada juga yang tidak digali, jadi kayak kalau di kita kayak pump gitu lah. Iya. Pengolahan air, kalau kita daerah sungai, kalau ini daerah air laut, proses Daerah. desalinasi. Jadi proses penghilangan kadar garam. Nah, untuk dikelola tadi kita lewatin tadi yang terjadi di sini. Seperti pumpnya lah. Iya. Oke, nah Oke, ini kita coba lihat dulu sebentar ya dengan sahabat kita Syekh Ahmad dan juga Pak Darmawan. Ini original sekali. Mari kita lihat. wow. Nah, Hadiah. Ini hadiah. Nah, ini yang kurma apa? Ini yang ini dikhawatirkan di Indonesia kan fase ini aja. Iya. Iya kan? Nanti pun ini nanti lama-lama mateng juga. Karena yang dipanen pun kayak Oke. gini. Itu fase apa disebutnya? Ini fase rooftop ini. Fase rooftop. Di Indonesia katanya kurma itu bisa sih berbuah, tapi tidak bisa matang. Matang. Iya, Ya. itu dipanen. Kita lihat. Nah, ini nih. Mari kita lihat. Kurma apa ini? Kurma apa ini? Ambara. Ada helu. Helu. Ini kurma apa? Iya. Iya, ada hilai. 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 هنا ايش في عود عجوه فيه هنا؟ Iya, aja. Aja hina. Ada berbagai macam varietas kurma di sini. Yang kita tahu di Indonesia ini tidak begitu banyak ya, tidak begitu banyak. Tapi di dunia ada sekitar 1.600 varietas. Nah, di sana nanti kita akan coba jumpai itu ada pohon kurma ajwa ya. Kurma yang sangat fenomenal sekali. Jadi ini kalau suhunya, cuacanya Cuacanya. di mana? Ini Kalau saya pribadi kayak di Bogor. Ini cuaca seperti di daerah Jonggol, ya. Daerah Sukaresmi. Sukaresmi. Panas-panasnya seperti inilah. Iya kan? Jadi Kayak gini-gini aja. silahkan dibuktikan daerah Sukaresmi, Jonggol dan lain sebagainya macamnya. Ini suhunya nggak jauh-jauh dari. Mari kita lihat lagi ya. Kita deketin lagi. Ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi boleh kita gini dulu ya, biar apa heboh. Oke. Tang. Ya, ini lo berapa? Nah, Baik, lanjut. nah ini mereka paling begini kan, mereka nggak khawatir karena nanti juga matang juga nih. Disampaikan nih. Nah, jadi kita dapat hadiah sekaligus proses edukasi juga menurut saya Coach. Iya, betul. Jadi ini mereka panen yang entah jatuhan, entah dia panen. Jadi dalam satu box itu ternyata bervariasi tingkat kematangannya. Ada yang seperti ini, keras sekali Coach. Keras. Waduh, oke. Nah, jangan digigit ya, Ini- karena di sini belum buka puasa. Di sini lagi puasa. Nah ini kan satu ini dia, satu panenan lah. Satu panen ya. Nah, tapi itu sekarang udah. Nah, agak-agak lembek. Yang ini lebih lembek lagi. Jadi jangan khawatir, oh nggak bisa matang karena ada angin bla bla bla. Intinya adalah kalau ada pertanyaan, bisakah kurma berbuah di Indonesia? Nggak bisa kalau nggak ada pohonnya. Ya, yang pertama nggak bisa kalau nggak ada pohonnya. Nggak bisa. Bisa nggak kurma berbuah di Indonesia? Nggak bisa kalau nggak ada pohonnya. Iya. Benar nggak? Betul. Dan tidak ada juga yang mau mengupayakan, nggak bakal ada pohon kurma berbuah di Indonesia. Mm-mm. Kalau nggak ada yang menanam dan tidak ada yang mengupayakan. Bisa nggak ada perkebunan kurma di Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada yang mengupayakan. Iya. Kalau tidak ada yang mengawali. Mengawali. Ada nggak pohon kurma nanti di Indonesia dalam jumlah besar? Nggak ada. Kalau tidak diwasilahkan oleh Betul. kampung kurma, Iya. mencoba untuk itu. Jadi kampung kurma Nah. memang mencoba untuk menjadi perkebunan kurma terbesar di Indonesia insya Allah. Jadi kalau daerah Indonesia mungkin apakah kurma bisa tumbuh? Bisa. Tapi saat ini memang skalanya masih belum sebanyak di daerah Timur Tengah.
Ya, itu ada iklan lewat ya. Asik ya? Original version. Iya. Jadi betul-betul ini di daerah Madinah. Ini nggak bohongan. Oke. Lanjut ya. Jadi intinya adalah apa namanya, tidak disalahkan kalau misalnya masih ada pesimisme, itu wajar sekali, pragmatisme juga masih wajar sekali, dan itulah apa namanya, diperlukan sebuah pionir awal. Betul, betul. Semua ada risikonya, sampai jauh-jauh ini Kampung Kurma ngajak Ke Madinah. Madinah, ya kan? Cuma ingin melihat apa yang sudah dibaca di dalam literatur. Betul. Untuk disajikan kepada siapa? Pada Kepada Anda semua. pemirsa semua. Kalaupun nanti kita berupaya untuk Iklan lewat lagi. berkebun untuk Indonesia, buat siapa? Milik Anda semua. Iya. Kita hanya wasil aja perantara. Ini ada tanah, silakan dibeli, kita tanam segala. Udah jadi. Punya siapa? Punya ente? Bukan. Punya anda? Bukan. Iya. Punya siapa? Punya yang beli. Betul. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita memang bisnis. Insya Allah apa namanya, amal jariah, orientasi kita lebih utama di situ. Betul. Menjadi wasilah. Jadi untuk Anda semua, sekali lagi kami menyampaikan kurma ini sebuah komoditi yang sangat luar biasa. Bukan cuma dari buahnya saja yang menghasilkan, tetapi kita lihat kalau kurma itu kan ada dua. Ada betina dan juga jantan. Ya. Untuk yang berbuah tentu itu yang betina. Tapi kalau yang jantan itu berbunga. Untuk yang berbuah, oke, kita akan tunggu hasilnya sangat luar biasa nanti. Tapi untuk jantan sekarang pertanyaannya, apakah kurma ini hanya untuk bisa berbuah aja gitu yang menghasilkannya? Bagaimana dengan yang jantan? Hasilnya seperti apa? Dari sisi ekonominya, mari kita tanya sama Oke. Kang Ari. Silakan. Jantan. Kalau betina nggak ada jantan, dia pun nggak bisa begini, Pak. Iya, betul. Itu satu udah. Laki-laki Nah, nggak ada perempuan, hanya nggak bisa saja- menghasilkan anak ya. Betul. Hanya saja mungkin probabilitasnya yang diperlukan satu jantan bisa maksimal sampai 25 betina. Satu jantan itu bisa sampai 25 betina. Jadi dia Oke. punya bunga jantan itu bisa dimaksimalkan untuk mengawinkan 25 betina. Wow. Wow. Satu jantan untuk 25 betina. betina. Oke. Jangan coba-coba ya. Lalu bagaimana jika Anda memiliki pohon jantannya aja Iya. dan tidak ada betinanya? Don't worry, be happy. Kemarin pun kita keliling-keliling di kota Madinah. Di sana jual dead pollen itu lumayan juga harganya, Pak. Dead pollen Dead pollen. harganya lumayan ya. Lumayan juga. Jadi serbuk si jantan itu pun dipanen juga ternyata, dan itu dijual dan di packing sangat eksklusif, di botol kaca, ditutup pakai rapih lah, itu pun dijual juga. Untuk apa? Untuk stamina Untuk stamina. puasa Iya. kita supaya lebih bagus gitu. Oke, Jadi masih baik. banyak. Dan nanti mungkin produk-produk lain akan bisa. Wah, subhanallah. Ah. On screen. Ini hadiah. Halal. halal. Nah, ini masih di proses halal. Emang halal, maksudnya masih proses yang sangat mudah sekali. Nah, ini nih. Seru juga nih punya koleksi warna-warni. Warna-warni ya. Ya kan? Nah, orang Indonesia banyak juga mempertanyakan, kita cuma nyampe sini fasenya, nggak bisa Iya. matang segala macam. Silahkan, kalau Anda mau nunggu kita berhasil baru mengikuti, silahkan. Iya. Silahkan. Kita saat ini membutuhkan teman perjuangan untuk menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang futuristik. Iya, betul. Jadi kalau kita sering nonton film Transformer, futuristiknya juga nggak jelas. Mana mungkin mobil bisa jadi robot jalan hidup segala macam. Ini jelas-jelas futuristik. The real futuristic is when you talking about Dead palm. dead palm. Nah, ini ada lagi deh. Pesan-pesan sponsor. Ya? Ini luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Kita lihat juga kalau betina, sekali lagi buahnya ini sangat luar biasa, menghasilkan dari sisi ekonominya. Bagaimana dengan jantan? Ternyata ada banyak aspek lain. Nah, bagaimana dengan ya ini dahan-dahannya dan lain sebagainya macamnya ya. berfungsi untuk apa saja? Betul. Nah, nilai ekonominya seperti apa? Luar biasa. Oke, kita lebih dekat lagi. Mungkin sekarang kalau di Mesir, ini pelepahnya ini sudah dimanfaatkan buat furnitur. Ya, pelepahnya ya. Jadi salah satu ciri pelepah kurma itu, dia nggak akan bisa rontok sendiri. Hmm. Jadi kalau tanaman lain, Rontok. jabruk jatuh Ya. sendiri.
halaman lain. Kalau ini kalau nggak dicopotin pakai apa, kalau nggak pakai manusia dia nggak bakal rontok. Iya. Kalau nggak pakai alat Kalau nggak bantu, pakai alat bantu dia nggak bakal rontok dengan sendirinya. Iya. Nggak mungkin dia copot dari sini sendiri. Nah itu menandakan apa, bahwa ini sangat kuat sekali. Kuat sekali ini. Nah karakter dari pelepah ini, bayangin ini kuat sekali. Ini gede-gede loh. Ini bisa jadi apa? Buat bahan baku home furnishing. home furnishing ya. Baik, home furnishing. Home furnishing itu apa? Ya meja, kursi segala macam. Tanpa perlu menebang pohon, kita bisa memproduksi kayu Iya. yang dari limbah. Tanda kutip limbah. Oke. Jadi untuk kawan-kawan semua, itu dulu ulasan dari kami, nanti akan kita lanjutkan lagi. Sekian dari saya Rizky Rawan dan juga Ari Ari Prastia. Prastia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.